Berikut adalah cara memegang jarum. Ketika kita mengeluarkan dari aluminium foilnya, maka yang ditekan adalah bagian atas jarum. Cara memegang jarum yang baik adalah seperti ini. Karena apa? Ketiga jari kita itu dapat menentukan kedalaman dari jarum yang akan masuk ke dalam tubuh. Dan kita mudah melakukan teknik manipulasi dengan menggenggam jarum seperti ini. Baik, setelah kita mengetahui teknik memegang jarum, maka selanjutnya adalah kita mengetahui sudut dari penjaruman. Sudut dari penjaruman ada 3, yaitu tegak lurus, miring 45 derajat, dan mendatar 15 derajat. Berikut saya contohkan. Kita menentukan titik, kemudian kita melakukan usapan dengan alkohol swab 1 kali. Kemudian kita melakukan pemegangan jarum, melakukan penutukan dengan metode nailing. Masuk. Nah, jarum sebaiknya masuk di bawah permukaan kulit, di bawah bagian kulit surputan. Kemudian kita bisa menentukan sudut dan kedalamannya. Ini adalah 90 derajat. 90 derajat adalah berdasarkan permukaan kulit. Kemudian ketika kita akan merubah sudut, maka jarum kita tarik sampai di bawah permukaan kulit. Kemudian kita membentuk sudut 45 derajat. Ini adalah sudut 45 derajat dari permukaan kulit. Kemudian kita tarik kembali searah dengan arah jarum, kemudian tarik sampai permukaan. Kemudian kita akan melakukan penusukan datar. Penusukan datar pada akupuntur itu hanya pada beberapa titik. Saya cabut dulu ini. Dibuang di tempat jarum. Kemudian kita melakukan penusukan pada titik lecce. Titik lecce ini adalah titik dari meridian paru. Masuk sedikit, kemudian mendatar. Ini adalah 15 derajat. Setelah kita mengetahui sudut dan kedalaman, maka berikutnya adalah teknik pelengkap manipulasi. Nah, di dalam manipulasi ada 2 cara, yaitu cara pembenaman pencabutan dan cara rotasi. Itu adalah cara metode manipulasi. Berikut kita tusuk pada titik Waikuan. Titik Waikuan terletak 2 cun dari pergelangan tangan. Setelah kita menentukan letak titik, kita lakukan usapan, kemudian kita melakukan penjaruman sesuai pada titik yang sudah ditentukan. Relax. Ya. Ini adalah metode pembenaman pencabutan. Kita masuk, kita cabut. Masuk, cabut. Ketika kita akan mencabut, maka jarum tidak boleh sampai lepas dari permukaan kulit.
metode manipulasi pembenaman pencabutan. Kemudian metode manipulasi yang kedua adalah rotasi, di mana rotasi ini adalah kita memutar badan jarum ke dua arah berlawanan. Tidak boleh hanya satu arah, karena akan merusak jaringan di bawahnya. Rotasi, rotasi, rotasi. Ini adalah metode manipulasi. Kemudian metode manipulasi memiliki tambahan yang disebut sebagai metode pelengkap manipulasi. Metode pelengkap manipulasi yang paling umum digunakan adalah pressing. Pressing adalah menekan sepanjang perjalanan meridian dari titik tersebut. Misalnya pada titik Y1 kita melakukan pressing sepanjang perjalanan meridian Sanjiao. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rangsangan dari efek penjaruman. Mudah mendatangkan qi. Metode kedua yang sering digunakan adalah scraping. Scraping adalah menggaruk bagian batang jarum. Menggaruk bagian batang jarum. Scraping. Setelah scraping, metode pelengkap manipulasi yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah plucking. Plucking adalah menyentil. Menyentil jarum dan memberikan rangsangan ke sekitar lokasi akupoint. Kemudian metode yang bisa dilakukan pada jarum pendek itu adalah shaking. Shaking dengan menggoyangkan kepala jarum ke kanan dan ke kiri. Ini adalah shaking. Kemudian kita juga bisa melakukan vibrating. Vibrating pada umumnya dilakukan di daerah kepala. Vibrating dengan menggetarkan jarum. Ini adalah vibrating. Kemudian pelengkap manipulasi yang terakhir adalah flying. Flying biasanya digunakan untuk jarum yang agak panjang. Nah, kita bisa melakukan pemutaran 3 kali, kemudian dilepas. Ini adalah metode pelengkap manipulasi.